Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya tujukan untuk PWNU Sulawesi Tengah, PMII, GP Ansor di wilayah yang sama. Juga sejumlah politisi di MPR, di gedung MPR RI yang mengutuk keras Gus Fuad Pleret atas kritikannya terhadap guru tua Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Saya ingin mengajak panjenengan semua untuk menyimak video singkat ini. Jangan ada anak ibu maupun majikan ibu baca selawat-selawat itu selawat oknum, paham? Laknat Allah Ta'ala buat mereka bukan karena selawatnya, sebab itu dimanfaatkan oleh oknum yang memusuhi agama. Selesai. Dan jangan ada anak ibu jadi ansor apalagi banser. Ingatin nih, sampai mampus tidak ada kata banser. Dan jangan ada anak ibu mengikuti ajaran Islam Nusantara. Saya yang bertanggung jawab atas perbuatan laknat mereka. Jangan ada Islam Nusantara dalam sisi kepercayaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Jangan ada paham Islam Nusantara dalam ibadah kita dan keseharian apapun bentuknya. Itu laknat Allah Ta'ala. Aku yang bicara. Selesai. Bersama ini menyebar wajah Jawa-Jawa. Kemudian simak juga video ini. Ada sejumlah atribut. Ya, Gus Dur kan tidak melihat. Dari mana dia bisa berkeyakinan? Kok orang nggak melihat berkeyakinan? Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Iya, tapi kalau orang dari gambar ini banyak yang menggunakan. Apa kalian bilang Hasyim Asy'ari pemikiran cemerlang? Enggak juga. Apakah dia seorang ulama? Enggak juga. Bangkrut pengetahuan saya kalau saya mengatakan dia seorang ulama. Harus pakai otak. Jangan bodoh, jangan mau dibodoh-bodohin. Jadi ajaran Hasyim Asy'ari didengkot pendiri NU salah satu ya. Ini sudah kadaluarsa. Sudahlah. Hasyim Asy'ari kadaluarsa, expired. Banyak orang-orang NU yang menjadi error yang mengklaim bahwa Hasyim Asy'ari itu adalah wali Allah. Nggak ada kesepakatan ulama seluruh Indonesia dia wali Allah. Oke ya. Pelakunya semuanya Habib Ba'alawi, keturunan imigran dari Yaman, yang menghina Kiai Ma'ruf Amin, yang menghina Gus Dur, Rizik Syihab, Faisal Asegaf, menghina NU, menghina Mbah Hasyim Asy'ari, merendahkan Mbah Hasyim Asy'ari. Habib Abdurrahman Asegaf Bogor tidak hanya menghina Ansor Banser, menghina ajarannya, menghina Islam Nusantara yang merupakan tagline ajarannya PBNU yang diluncurkan oleh Kiai Said Akhil Sirot, melaknati Ansor Banser. Lembaganya ini loh ya, yang ditohok bukan hanya oknumnya. PWNU Sulawesi Tengah, ya, PWNU Sulteng Sulawesi Tengah, PMII-nya, Ansor Bansernya. Mana suara kalian? Ya, mana suara kalian? Mana desakan kalian agar pelaku-pelaku semua ini untuk dijebloskan ke penjara, untuk ditangkap oleh aparat keamanan, oleh polisi atas hinaannya yang luar biasa kepada NU, kepada Ansor Banser, lembaganya sampean, rumah besarnya sampean, induk organisasinya sampean, bahkan kepada Mbah Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama yang sangat kita hormati, yang dihormati oleh seluruh ulama dan warga NU di seluruh dunia. Apakah kalian tidak merasa bahwa Mbah Hasyim Asy'ari lebih mulia dari Habib? Kalau ada pengurus PWNU, pengurus Ansor, PMII, mana suara pembelaan kalian? Ya, sekali lagi, mana suara pembelaan kalian? Apakah Anda menilai bahwa Habib Idrus bin Salim Al-Jufri lebih mulia dari Mbah Hasyim Asy'ari? Ajarannya lebih mulia dari ajaran NU? Mana? Begitu juga kiai-kiai NU yang lain, yang di Majelis Ulama Indonesia, politisi-politisinya,
PKB-nya juga ini, Sulawesi Tengah. Kalian apakah tidak menganggap bahwa Gus Dur wajib dibela? Nah ya, mengapa didiamkan? Mengapa tidak ada suara satupun kalian menghujat, mengecam para pelaku penghinaan ini yang tidak lain adalah klan Habibah Alawi? Tidak kalian kecam yang sama seperti ngecam Gus Fuad Pleret untuk dijebloskan ke penjara, dilaporkan ke polisi? Mana? Yang adil bersikap dong. Dan semua pelakunya ini masih hidup. Masih hidup semua pelakunya ini. Kalau mau dilaporkan ke polisi, dipenjarakan sangat bisa, sangat mudah. Bukti-bukti digitalnya juga masih banyak bertebaran di media sosial. Silakan dicari dengan sangat mudah di YouTube dengan keyword yang sangat gampang. Rizik Syihab hina Gus Dur. Belum lagi penghinanya kepada Pak Presiden Jokowi, tokoh-tokoh agama kita terhadap Kiai Said Akil Siraj juga ngobrol-ngobrol. Sebuah perkara yang sangat mudah untuk dilaporkan ke aparat keamanan. Ya, saya menyampaikan ini tak tujukan kepada para kader NU, pengurus NU di Sulawesi Tengah, termasuk PKB-nya itu. Karena mereka lah yang hari ini kur bareng-bareng bersama dengan Rizik Syihab dalam menuntut aparat untuk menangkap Gus Fuad Pleret. Ya silakan, tetapi kalau ada adil, kalau kalian lebih memuliakan, menghormati ormas besar kita, mestinya hal yang sama kalian lakukan juga untuk menangkap, melaporkan, memenjarakan para habib penghina ini. Ini baru sebagian kecil dari penghinaan-penghinaan yang dilakukan oleh para klan Alawi Yaman ini kepada tokoh-tokoh kita. Masih banyak yang lain. Penghinaan-penghinaannya kepada dasar negara kita, kepada agama lain, kepada pimpinan kita. Itu adil coba dong. Iya, jengkel saya, jengkel hanya gara-gara Gus Fuad Pleret. Begitu kemudian seluruh elemen NU di Sulawesi Tengah ikut-ikutan. Padahal Gus Fuad Pleret kader NU tulen, pengasuh pondok pesantren. Sampai ini bagaimana cara berpikirnya? Kaderisasi yang ditanamkan selama ini seperti apa? Ya kalau kalian beranggapan bahwa tidak boleh siapapun melakukan penghinaan, hujatan pada hal-hal yang berbau sara, oke, sepakat. Tapi mengapa pada pelaku-pelaku penghinaan yang dilakukan oleh para Bani Alwi, keturunan imigran Yaman, mulut kalian bungkam? Ini yang saya pertanyakan. Adil bersikap. Ajari kader-kader kita untuk bersikap berani, bersikap adil dalam menegakkan kebenaran. Jangan menye-menye, jangan sektarian, jangan hanya kepentingan politik. Kalau mau lapor-laporan, penjara-penjarakan, begitu banyak klan Alawi Yaman yang perlu untuk dipenjarakan atas penghinaan, kepalsuan, kebohongan mereka selama tinggal di Nusantara ini.